turun ke Baitul Izzah atau langit dunia itu secara penuh, blok satu Al-Quran 30 juz blok dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara utuh 30 juz 6.666 ayat 114 surat turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, belum turun ke dunia, baru ke langit dunia. Itu turunnya sekaligus, itulah pada saat Lailatul Qadar, malam itu turun sekaligus. Nah, kemudian turun ke Rasulullahnya ini beda pendapat nih. Ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang 19. Turun awal ya. Karena Al-Quran itu turun berapa lama? Berangsur-angsur. Berapa tahun? 23. Ya sampai Rasulullah jadi Rasul. Ayat Quran turun dari usia 40 sampai usia 63. Turunnya berangsur-angsur. Nah, jadi Rasulullah itu menerima itu setelah dari langit dunia turunnya berangsur-angsur. Kenapa nggak Fatihah dulu, tapi turun Al-Alaq dulu? Itu pun nggak sekaligus, cuma 5 ayat. Nanti turun lagi. Karena Al-Quran turun itu sebagai bentuk jawaban dari apa yang terjadi di dunia, terjadi pada diri Rasulullah. Karena Al-Quran salah satu fungsinya sebagai jawaban atau sebagai informasi, maka turunnya itu berdasarkan kejadian. Itu nanti kita kenal dengan istilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, pertanyaannya itu dari mana 17 Ramadan? Kan itu kan? Nih, sampai sini paham dulu nih. Misalkan nih mau dapat bantuan, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada Bekasi. Apakah dari istana langsung ke Bekasi? Enggak, dari sana ke Bandung dulu, kan gitu kan? Dari Bandung itu baru didistribusikan. Nah, sama Al-Quran di drop dulu di dalam dunia, nanti baru 17 Ramadan. Kenapa tanggal 17? Peringatan nuzul Al-Quran 17 Ramadan itu adanya di mana? Di Indonesia doang. Coba Bapak ke Arab Saudi, ada peringatan nuzul Al-Quran? Ada apa nih? Belum kesana kita paham ya. Kenapa? Karena memang turunnya juga itu pendapatnya beda-beda. Ada yang bilang tanggal 17 Ramadan, ada yang bilang tanggal 18, ada yang tanggal 19, ada yang bilang di luar Ramadan. Turun ke Rasulullahnya nih, bukan ke ini ya, ke Rasulullahnya. Nah, ulama beda pendapat. Kemudian untuk memperingati momen sebagai bentuk supaya manusia tahu, ingat kepada Al-Quran, dibuatlah sebuah momen tentang turunnya Al-Quran. Nah, dari hasil kajian-kajian itu ditemukan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pertama surat Al-Alaq itu pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan waktu itu perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi setelah Rasulullah di Madinah, sementara Al-Quran sudah turun jauh-jauh hari di Mekah. Artinya apa maksudnya? Diperkirakan Rasulullah itu menerima wahyu itu ketika terjadi iltaqal jam'an, dua pasukan besar yang bertemu. Disinilah pembeda antara kebaikan dan kebenaran dan kezaliman. Nah, dijadikanlah momen itu sebagai momen nuzulul Quran. Itu hasil kesepakatan para ulama di sini, supaya umat Islam ngeh bahwa Al-Quran itu turun. Ditetapkanlah tanggal itu dengan tanggal pada saat perang Badar, itu tanggal 17 Ramadan. Pastinya Rasulullah terima wahyu di tanggal berapa? Ini ulama beda pendapat. Maka ada yang mau memperingati, mengingat. Peringat asal kata apa? Ingat, memperingati, berarti mengingat bahwa Rasulullah sudah menerima Al-Quran atau Al-Quran sudah turun.
Kapan awal mulanya? Awal mulanya tanggal 17 Ramadan. Jadi sebagai peringatan saja. Sebagai peringatan, bukan berarti pasti tanggal 17 Ramadan. Karena kalau kita terlalu berpaku ke sini nanti ujungnya bingung lagi. Kapan Quran turun? Lailatul Qadar. Ini 17 Ramadan, nggak ketemu, bingung lagi nantinya. Tahu betul sini? Nih, saya ambil lagi, kasih bola lagi. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, turun utuh 30 juz. Itu turun apakah Rasulullah sudah jadi Rasul? Belum. Rasulullah belum diguahi, tapi Al-Quran itu sudah ada di langit dunia. Sama ketika Bapak mendapat BLT, belum nyampe di Cimuning, tapi itu baru sudah ada di Kota Bekasi, cuma belum nyampe ke sini, gitu loh. Paham ya? Nah, nanti beberapa lama kemudian, beberapa hari kemudian, Rasulullah ketika di Gua Hira baru turun ayat, turun sebagian dari yang 30 itu diambil, dicoel 5 ayat, dikasih. Pertama kali kapan? Itu tanggal 17 Ramadan sebagai momen awal pertama turunnya Al-Quran. Karena kalau Al-Quran tanazul ke Rasulullah itu enggak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Kadang turun di Mekah, kadang di Madinah. Itu enggak cuma bulan Ramadan, di bulan-bulan lain selama 23 tahun. Lagi, jadi 17 Ramadan itu hanya sebagai peringatan, memperingati. Pastinya 17 Ramadan itu kapan? Apakah benar tanggal itu Rasulullah terima wahyunya? Itu masih beda-beda. 17 Ramadan diambil sebagai peringatan berdasarkan terjadinya peperangan. Karena ketika perang Badar memang turunnya Al-Quran, ya. Nah, disitulah pertemuan dua pasukan besar antara kaum muslimin dan kaum kafir, ya. Sebagai pembeda antara hitam dan putih. Itulah pertama kali peperangan yang dialami oleh Rasulullah. Sebagai memperingati, maka diadakanlah tanggal 15 Ramadan itu sebagai malam turunnya Al-Quran. Sama kayak kita ada sekarang hari ibu, hari ini, hari itu, kan gitu kan? Hanya sebagai tubuh peringatan. Mau diingat-ingat dia mau diingat juga. Nanti juga peringatan. Kemudian Al-Quran itu unik sebagai sebuah mukjizat. Maka bagi yang kalau nggak hebat mukjizat yang kalah dengan Musa bisa belah laut, gitu kan? Yang ini bisa ini. Hasil penelitian ini, Al-Quran itu mukjizat terhebat sepanjang masa. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat audio, bukan visual. Kalau visual itu hanya bisa dialami oleh orang yang melihat. Visual kan kelihatan. Tapi kalau audio itu akan terus hidup sepanjang masa. Karena apa? Didengar. Contoh gini, Nabi Musa membelah laut. Hebat nggak? Hebat bagi yang mengalami, yang kagak mengalami mah akan hilang dalam sejarah. Tongkat lempar jadi ular, luar biasa buat yang mengalami. Yang kagak mengalami, Nabi Yunus ditelan di ikan sama 40 hari. Hebat gak? Tapi kita ngalamin gak? Tahu rasanya gimana di bulan ikan 40 malam? Jangan berikan, kita mati lampu dia sebentar dalam gelap, ini berikan. Nah, mujizat Nabi-Nabi lain itu Nabi Ibrahim mempan dibakar hebat buat orang yang menyaksikan. Tapi kalau nggak menyaksikan, ini deh gambarnya bapak jalan ke Tanah Abang terjadi tawuran, pula sama ini. Pak Bayu ada di situ, luar biasa kan sensasinya. Datang ke sini, tilkan ke sini, ke Muti, ya gitu-gitu aja. Oh gitu pak, gitu doang kan. Kenapa? Karena mungkin tidak
Mengapa?